pain. And I love the way that your breath melts me like Novocaine. And we... Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang. Senang sekali kembali pada kesempatan kali ini ya, untuk edisi hari ini Senin 22 September 2025. Kita bersama-sama bertemu di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pada kesempatan kali ini di program Jamus Gemilang berkolaborasi bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan pada kesempatan siang hari ini yang pasti di program Jamus Gemilang Diki tidak sendiri ya, karena pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan membahas tema kita ataupun obrolan kita siang hari ini tentang langkah kecil yang berdampak besar untuk jantungmu, awal sehat menuju hidup hebat. Spesial juga untuk memperingati Hari Jantung Sedunia ya. Dan pada kesempatan siang hari ini Diki telah bersama dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Merah Putih, Dr. Anindita Suputri ya, atau sering dipanggil Dokter Dita. Selamat siang, Dokter Dita. Selamat siang, Mas Diki. Iya, kabarnya gimana, Dokter Dita? Kabar baik. Ya, semangat ya. Mas dokter. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah Ya. sehat. Iya, ya dokter. Terkait dengan tema kita hari ini ya, ini salah satunya adalah memperingati Hari Jantung Dunia 2025. Nah, mengapa nih Hari Jantung Dunia ini penting bagi masyarakat kita, dan juga mengapa isu ini ya menjadi penting bagi masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. Iya, baik. Makasih Mas Diki. Sebagai cerita dulu, terakhir kayaknya saya kesini itu tahun 2023. Oh, udah 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Waktu itu sama, persis juga di akhir-akhir tahun ini memperingati hari yang sama juga dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Jadi kenapa sih kita juga harus aware gitu atau peduli tentang hari ini, karena baik dari 2 tahun yang lalu sampai detik ini saya bicara, kejadian penyakit jantung itu tetap aja jadi nomor 1. Dari data-data di dunia, data di Indonesia juga tetap akan seperti itu. Dan sama seperti yang 2 tahun lalu juga saya ungkapkan bahwa penyakit jantung ini adalah sesuatu penyakit yang sebenarnya bisa masih diusahakan. Kan stigma di masyarakat jantung itu kan, wah aku nek wis loro jantungnya wis abot tenan uripku gitu. Tapi sesungguhnya semua itu bisa dikontrol dari awal. Makanya tema kita kemarin itu adalah awal yang sehat untuk masa depan yang hebat. Jadi ke depannya gimana. Nah, dan tentunya penyakit ini juga bukan hanya urusan rumah sakit, bukan urusan dokter, bukan urusan kami semua sebenarnya. Namun sebenarnya adalah itu tanggung jawab sehari-hari dari masyarakat itu sendiri. Karena hal-hal yang misalnya kalau ketemu saya hanya sebulan sekali gitu ya, berarti kan dari 30 hari hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit dari hari itu yang ketemu sama kami. Tapi hari-harinya, setiap harinya kan tetap semua diatur atau dipilih oleh diri sendiri, dan juga keluarga dan juga lingkungan. Jadi sebenarnya semua itu kontrolnya ada diri sendiri, dari mulai pemeriksaan rutin, gaya hidupnya yang sehat, dan yang lain-lain. Seperti itu sih Mas Diki. Oh ya, menurut dokter selama di RSUD Merah Putih nih, adakah mitos atau kesalahpahaman umum tentang kesehatan jantung yang sering dokter temui di masyarakat, dok? Mitos. Oh, banyak banget. Mungkin bisa diluruskan gitu. Ya, beberapa yang tertinggi ya. Karena kalau misalnya saya cerita bisa 2 hari kali ya saya nanti di sini. Yang paling banyak gitu, dok. Jadi sakit
jadi banyak nih beberapa bulan terakhir ini adalah saya menghadapi ini udah jelas sakit jantungnya. Bukan saya yang ngomong, tapi hasil pemeriksaan yang ngomong. Itu mengatakan bahwa memang ya seperti ini. Tapi pada akhirnya ketika obat sudah masuk, itu kan udah jadi nyaman ya. Keluhan hilang semua. Wah, aku ki ora apa-apa, ngopo aku kok ndadak mangan obat. Ngopo aku ndadak kontrol gitu. Jadi kenapa saya harus minum obat, kenapa saya harus kontrol padahal saya nggak kenapa-kenapa. Nah, stigma yang salah adalah obat itu sudah menyembuhkan sakit jantung saya. Nah, padahal sesungguhnya konsep utamanya itu adalah anggap nih badan kita ini kayak motor atau mobil. Mesin itu di dalamnya sudah menjadi bagian toh. Nah, ketika misalnya obat itu kayak oli mesin. Udah dikasih, wah dari sini nih, dari Radio Gemilang ke kita jalan-jalan ke Kopeng, udah dikasih olinya, weng, langsung bisa ngebut. Jadi kalau kita pasien ngelihat akan, wah saya nggak apa-apa tuh, saya masih bisa ke sawah, saya masih bisa angkat-angkat kayak tetangga saya gitu. Saya nggak kenapa-kenapa, tapi sesungguhnya ketika olinya itu di stop ataupun obatnya itu di stop, maka ya mesinnya berat toh, berat. Berat ya. Nah, suatu saat akan kembali ke montirnya atau ke bengkelnya dengan kondisi yang jauh lebih berat. Nah, itu yang sebenarnya gap itulah yang disayangkan bahwa ada banyak hal yang sebenarnya bisa diusahakan tapi dirasa tidak ada apa-apa. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi PR hingga tahun-tahun ini ya tetap aja seperti itu, masih banyak sekali yang seperti itu konsepnya. Jadi mitos-mitos di masyarakat masih banyak gitu ya dok ya. Oh ya, ya dok, kembali ke tema hari, maksudnya ke tema kita adalah Hari Jantung tahun 2025 ini. Nah, untuk temanya sendiri apa dok untuk tahun ini dok? Jadi temanya tahun ini adalah Don't Miss a Beat. Jadi artinya adalah don't, jangan, miss, ketinggalan gitu ya. Beat adalah detak. Jadi jangan lewat kan satu detak pun. Sebenarnya ini artinya besar ya. Dalam rangka satu detak jantung itu berharga. Jadi kita yang manusia ini sudah dianugerahi organ-organ yang sehat oleh Gusti Allah. Itu harus dijaga dengan baik. Karena semakin kita tidak peduli, karena merasa tidak ada masalah, maka itu akan semakin membuat kita tidak bisa merawat apa yang sudah dianugerahkan itu. Jadi prinsipnya gini, jantung itu kan tidak memiliki dia tuh kuat. Ketika ada masalah di dia, dia itu akan punya prinsip gini. Saya tugasnya adalah memberikan curah jantung dari atas kepala sampai atas kaki. Misalnya untuk Mas Diki gitu ya. Untuk badan Mas Diki, si jantung Mas Diki bilang, oh saya pokoknya tugasnya adalah mengirimkan darah dari atas, dari otak sampai ke kaki. Tugasnya dia cuma satu itu. Ketika dia ada masalah, misalnya kena serangan jantung, ototnya kan gerakannya kan berat, tapi tuh dia baik. Enggak, saya kuat deh. Dia membesarkan diri. Tugasnya buat biar tetap ada curah jantung keluar. Kena serangan lagi, dia, oh saya kuat kok, saya kuat. Nah, pada saat saya kuat itu nggak ada sinyal ke badan, nggak ada sinyal ke otak bahwa nggak muncul sesaknya, nggak muncul nyeri dadanya, nggak muncul apa-apa. Tapi sebenarnya progres itu terus berjalan. Nah, ketahuannya dari mana? Ya sebenarnya dari check up rutin itu, kontrol semuanya, faktor risiko yang kemarin check up itu baru ketahuan di situ. Nah, barulah kalau memang dia udah nggak kuat, curah jantung yang tugasnya dia itu utama itu turun, maka biasanya barulah muncul keluhan, datang ke dokter, muncul sesak. Kalau saya biasanya ke sawah, bisa dok ngangkat 20 kilo, ini kok lama-lama 10 kilo nggak kuat, 5 kilo nggak kuat, jalan aja sesak gitu, atau muncul nyeri dada. Nah, disitulah istilahnya di tema tahun ini ya, jangan menunda usaha kita untuk pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan. Jadi dari awal hingga akhir loh, belum tentu sakit jantung ya. Jadi cegah, periksa, obati. Jangan ditunda gitu. Jangan sampai terkena penyakitnya gitu ya. Jadi menunda ataupun mencegah gitu ya. Oke. Ojo kasep gitu. Oh iya dok. Nah untuk di Indonesia sendiri dok, untuk masalah penyakit jantung ini seberapa besar dok? Oh lumayan ya, karena kalau misalnya kita ngomongin dunia pasti besar juga tetap. Tapi kalau kita ngomongin, coba deh Indonesia gitu, negara berkembang bagaimana? Karena kan pikirannya gini, kalau di luar negeri makanannya masak-masak yang sosis, yang burger, kita enggak, di sini makannya urap sama, ada tuh kemarin pasien saya gitu, di sini pasiennya kulo mangane mung kok dok
telo kali urap gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara ya, datanya BPJS kan mayoritas kita kan pakai BPJS ya. Itu nomor angka satunya ya tetap aja jantung. Makanya Kementerian Kesehatan yang semenjak dipegang sama dokter dokter lagi Budi Gunadi Sadikin, Bapak Budi BGS, itu kan sakit jantung itu sampai difasilitasi ke kota, sampai ke daerah. Setiap kota dan setiap daerah itu difasilitasi untuk penanganan jantungnya. Jadi negara itu udah mikirin sampai ke sananya, karena secara datanya BPJS yang keluar itu beban utamanya BPJS itu ya si jantung ini sendiri. Jantung, stroke, ada jantung, stroke, urologi itu kayak kencing, batu ginjal, sama gagal ginjal. Jadi urutannya itu KJSU kita bilangnya, kanker, jantung, stroke, sama yang ginjal-ginjalan. Itu 4 terbesar pemberi bebannya BPJS. Jadi, makanya jadi di Indonesia 4 penyakit itu yang apa ya, yang mungkin ditanggung sama BPJS terbesar gitu ya. Betul. Angkanya masih tinggi dan itu sudah memang menjadi tanggung jawab negara untuk mengurus kita masyarakatnya untuk itu. Makanya sekarang programnya dari kementerian itu masif sekali untuk semenjak 5 tahun terakhir ini gitu. Oh iya dok. Tadi dokter bilang salah satu pengaruh di makanan ya tadi ya. Nah, pola makan sering disebut sebagai faktor penting. Nah, apa saja nih makanan yang baik untuk jantung dan makanan apa yang sebaiknya dihindari, dok? Oh, ini banyak banget nih pertanyaan ini. Setiap pasien pasti selalu nanya. Karena bagus ya. Saya menilai itu adalah sebagai usaha pasien itu sendiri untuk menangani dirinya gitu. Nah, kalau kita ngomong yang pertama tentang makanan apa yang harus dihindari. Kalau saya pribadi ya, saya spesifik akan bilang itu jeroan, nggak usah makan jeroan. Tapi kalau misalnya kita bilang secara garis besar, nggak usah pasien jantung, ya kita yang ada di ruangan inilah ya, itu semua memang harus menjaga namanya pola hidup sehat. Itu udah pasti. Kayak makanan-makanan yang istilahnya anak Gen Z sekarang tuh apa, UPF, ultra processed food gitu. Jadi makanan-makanan yang kayak sosis, kayak fried chicken dan teman-temannya itu boleh tetap makan, cuman kadarnya yang harus kita atur. Minyak, sering ditanyakan, minyak saya nggak boleh dok. Kemarin ada pasien saya kasihan. Jadi semenjak ini belum sakit jantung ya, masih check up, kayak dicurigai ada masalah di jantung gitu, semuanya makanannya dipepes-pepesin. Stres kan bapaknya. Nah, nggak melulu tentang hal seperti itu. Jadi boleh tetap dengan minyak-minyak, tapi itu kalau di Kementerian Kesehatan ada sarannya ya, namanya GGL, gula, garam, lemak. Jadi gulanya itu maksimal 4 sendok makan. Garamnya itu maksimal 1 sendok teh, lemaknya itu maksimal 4 sendok makan. Jadi kalau misalnya bapak ibu di rumah, istrinya mau masak, goreng, oseng, ya silahkan aja. Tapi minyaknya kalau itu diatur gitu, apa yang masuk ke badan boleh, tapi harus tetap dijaga. Karena kalau dibilang boleh, misalnya kayak, dok boleh saya tongseng gitu, boleh gitu. Wah ternyata seminggu sekali makan tongseng terus. Nah itu konsepnya yang salah. Jadi tetap boleh makanan yang apa yang mau dimakan, tapi jumlahnya kalau yang tidak sehat ya mohon dikurangi dengan baik. Jangan jadikan makanan itu sebagai stres, karena stres itu juga ada faktor risiko juga ya. Jadi jangan juga dipepesin semua makanan, semuanya direbus nggak ada rasanya, itu capek juga loh. Coba Mas Diki setiap hari pulang ke rumah sodorinya makanan yang rebus-rebus semua itu kan stres juga rasanya. Tapi kalau makanan yang disarankan pasti gitu nggak ada sih yang khusus harus makan ini. Yang penting sehat aja semua makanannya. Oh iya dok. Selain makanan nih dok, bagaimana dengan gaya hidup? Adakah tips olahraga atau aktivitas fisik yang aman atau efektif untuk menjaga kesehatan jantung dok? Jadi rekomendasinya itu adalah 150 menit per minggu. Per minggu ya? Per minggu. 1 minggu itu 5-7 kali. Jadi 5 hari atau 10 atau setiap hari. Makanya ketika kita bagi, misalnya anggap aja gini deh, kita kan kerja ya. 150 menit dibagi 5 aja. Berarti 30 menit setiap hari. Cukup dengan jalan, atau kalau misalnya di rumah punya treadmill, punya alat jogging, itu bisa alat jogging juga. Tidak mesti harus futsal, tidak mesti harus tenis, tidak mesti harus apa Mas, sepak bola.
bulu tangkis nggak mesti harus itu. Jadi cukup jalan 30 menit sehari, 1 minggu 5 kali. Nah itu udah disebut aktivitas fisik yang rutin. Kalau misalnya masih sehat ya, tidak ada faktor risiko ataupun tidak ada sakit jantung, tidak ada stroke, boleh yang kayak Mas tadi Diki sebut bulu tangkis, tenis meja. Jadi olahraga yang kompetitif, kita bilangnya, karena ada kompetisi tuh. Kan nggak mungkin jenengan main bulu tangkis sendiri, mainnya sama siapa kan? Pasti sama yang lain. Betul. Nah itu kalau sudah sakit jantung, kita tidak rekomendasikan olahraga yang kompetitif, yang ada tandingannya. Karena gini, kalau misalnya Mas lagi terima kok, itu kan diem toh. Terus pada saat nanti misalnya koknya mau deket di netnya, lari toh, dedet gitu. Nah sehingga pada saat diam dan bergerak mendadak itu terjadi detak jantung variasi yang naik turun. Nah itulah yang berbahaya bagi jantung. Makanya kita kalau sering sarankan, kalau sudah pernah ada serangan jantung, jangan olahraga yang kompetitif. Lebih baik yang ada gradasinya, ada gradualnya. Jadi pelan, jalan, atau lari. Kalau misalnya jogging ya boleh, tapi harus tetap dari awal itu naiknya perlahan-perlahan detaknya, bukan yang variasi nadinya naik turun seperti itu. Kayak lari-lari kecil gitu ya dok ya. Olahraga di pagi hari gitu ya. Boleh. Oh ya. Nah dok, untuk tantangan sehari-hari ini sewaktu dokter melakukan pelayanan pada pasien-pasien jantung, apa nih tantangannya dok? Ya tentunya kalau menangani secara medis kan penyakitnya ya. Iya. Tapi kalau masalah penyakit kan saya juga, istilahnya kami kan udah belajar belasan tahun nih. Sekolah kedokteran udah 13 tahun sendiri. Ya udahlah, memang itu pekerjaannya toh, sesuai keilmuan gitu. Malah enak, saya ada panduannya gitu. Sakit ini obatnya ini, sakit ini panduan. Malah yang susah itu untuk hal-hal yang terkait sama sosial, ekonomi, sama psikologis. Itu nggak ada pelajaran itu di kedokteran, nggak ada. Adanya malah sakit ini obatnya ini, dengan ini enak banget itu. Tapi kalau udah ngurusin sosial, ekonomi, psikologis itu susah. Nih contoh ya, kayak sosial aja. Yang tadi kita ngomong balik yang pertama ya, tentang stigma negatif bahwa kalau sakit jantung itu udahlah, semakin kan itu obat kan harus rutin toh Mas. Minum obat gitu ya. Karena prinsipnya itu kayak oli toh. Nek motornya onderdilnya memang udah turun fungsinya, ya masuk kita mau pakai mobil kita setiap hari nggak kita rawat, nggak kita kasih oli, kan gitu. Nah stigma di luar sana adalah misalnya tetangganya bilang, kok ngombe obat terus toh ben nganu mbok ora usah, malah rusak kabeh jantungmu dan lain-lain. Nah dukungan itu yang dari sekitar, dari keluarga, dari yang lain itu yang terkadang malah justru menurunkan menurunkan keberhasilan terapi, menurunkan rencana dokternya mau kayak begini, mau begini gitu. Jadi gagal karena hal-hal seperti itu. Atau misalnya yang kedua, dirinya sendiri pun sudah menilai ini adalah kalau saya sakit jantung ini adalah akhir dari semuanya. Jadi fokusnya adalah malah menyalahkan dirinya. Bukan bagaimana berpikir ke depannya itu harusnya bagaimana, bahwa obat, dokter, rumah sakit dan lain itu menolong untuk masa depan Anda. Nah itu malah itu yang susah sekali, yang jadi tantangan tersendiri. Masalah ekonomi juga gitu. Masalah ekonomi itu yaitu ya BPJS udah pasti dia beban negara kita tuh tinggi nih untuk penyakit ini. Terus yang kedua juga ya namanya sakit jantung ini walaupun ada di cover, ya ada tuh beberapa masyarakat ya yang nggak bisa di cover sama BPJS tuh ada loh. Apa aja dok? Bukan, maksudnya penyakitnya di cover, cover ya? Tapi kesempatan dia untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS misal ekonominya nggak mampu, jadi kan ke yang BPJS-nya yang pemerintah kan, tapi kan pemerintah ada slotnya juga. Jadi makanya sekarang ini lagi digodok lagi untuk BPJS itu sesuai tepat sasaran, karena memang ada kalanya ya karena itu rutin dan itu jangka panjang ya Mas. Nah itu kan butuh beban biaya juga yang besar, walaupun kesehatannya di cover tapi berangkatnya ke rumah sakit, biaya lain gitu lain-lainnya itu yang kadang itu juga menurunkan tingkat ke pengobatan, tingkat kepatuhan. Terus ya secara psikologis pasiennya itu sendiri udah stres, cemas, takut ada apa-apa, ya pada akhirnya menolak. Datang lagi dengan kondisi misalnya setahun lagi, 2 tahun lagi udah dengan kondisi yang lebih buruk. Itu saya sebagai pribadi itu malah justru lebih kayak sedih ya, karena kayak wah ini harusnya setahun 2 tahun lalu saya bisa buat bapak ibu ini menjadi lebih sehat lagi gitu ke depan, tapi karena hilang gitu dalam pengawasan, datang lagi dengan kondisi yang
jauh lebih berat. Makanya lah sama-sama sehat sama panjang umur itu tujuan semua orang gitu. Sama saya juga enggak. Bukan yang berarti oh dokter pasti ngasih obat, bukan. Tujuan tuh sehat sama panjang umur. Kita manusia kan tujuannya itu toh. Oh ya. Iya. Ya dokter tadi sempat menjelaskan mitos terkait dengan terlalu banyak minum obat merusak ya. Itu sebenarnya hal yang menarik karena Diki sering banget mendengar hal seperti itu, bahwa ternyata minum obat itu bisa merusak organ-organ yang lain. Menurut dokter itu bagaimana itu? Ya baik. Itu pertanyaan saya setiap hari. Ya, betul itu. Karena gini, pasti yang ditakutkan tuh rusak ginjalnya. Betul. Ini saya nggak ngomong sesuai saya ya. Yeah. Coba nanti Bapak Ibu sekalian buka di Google gitu ya. Yeah. Penyebab gagal ginjal gitu. Penyebab aja gagal ginjal. Nanti yang keluar itu di Google itu yang pertama adalah penyebab akut sama penyebab kronis. Yeah. Kalau obat itu ada obat-obat yang disebutkan di Google itu bilang kalau obat-obat yang malah merusak ginjal itu adalah bukan obat yang kronis, tapi obat yang kalau misalnya nih kita beli obat sembarangan yang kita boyoke pegel, punggungnya pegel, terus beli anti nyeri terus, itu yang merusak ginjal. Atau minum antibiotik, ini pilek sidik minum antibiotik nggak teratur, atau minum obat-obat radang yang dijual bebas itu. Nah, itulah yang sebenarnya obat-obat yang merusak ginjal. Tapi justru kalau misalnya obat yang jantung, nah itu penyebab gagal ginjal yang di bawahnya itu faktor penyebab sakit ginjal adalah darah tinggi, diabetes, dan jantung. Jadi kalau 3 hal ini tidak terkontrol, malah jenengan jadi gagal ginjalnya lebih cepat. Malah jadi awalnya nggak ada gagal ginjal, malah jadi gagal ginjal karena si diabetesnya, darah tingginya, dan jantungnya nggak dikontrol. Prinsipnya gini, di organ dalam itu kan semua berteman ya. Nek jantungnya rusak, ya ginjalnya ikut rusak. Ginjalnya rusak, ya jantungnya ikut rusak. Nah makanya sebelum ginjalnya rusak, jantungnya dulu yang sebagai akar masalahnya itu yang harus diobati. Karena nanti kalau itu nggak diobati, kan jantung kan ngasih makan ginjal juga, Mas. Kan dia mompa ngasih ginjal makan toh untuk dia bekerja. Nah kalau nek darahnya nggak nyampe, misalnya di sana butuhnya 100 cc gitu. Lah jantungnya ngasihnya cuma 95 cc apa 80 cc, kan berat kerjanya. Malah justru obat itu melindungi jantungnya sehat, menjaga ginjalnya. Itu ginjal. Paru juga sama, aliran darah semua dari paru masuk ke jantung. Kalau jantungnya berat, parunya ikut-ikutan kerendam. Istilahnya di awam ya. Kalau misalnya jantungnya berat kondisinya, livernya ya lama-lama berat juga, wong darah dari liver kan mau masuk ke jantung, ternyata jantungnya nggak bisa nerima, macet juga. Jadi jangan pernah tunggu keluhan, karena keluhan itu muncul pada saat komplikasi sudah terjadi. Itu prinsipnya. Oke, jadi intinya ketika ada seseorang yang sakit, jangan sembarang meminum obat. Lebih baik pergi ke dokter ataupun membeli obat sesuai rekomendasi dengan dokter gitu ya. Konsultasi dulu gitu ya. Betul, konsultasi dulu. Karena kan kita prinsipnya pasti ngobati. Tapi dengan yang aman. Baik. Gitu. Baik. Baik dok, sebelum kita lanjut lagi, kita break sejenak. Dan sahabat Gemilang, buat Anda yang mungkin mau bertanya terkait tema kita hari ini ya, tentang untuk jantungmu awal sehat menuju hidup hebat, sekaligus juga memperingati Hari Jantung Sedunia tahun 2025. Silakan untuk yang mau bertanya bisa langsung melalui WhatsApp di 081 578 968 968. Masih bersama Dr. Anindita Suputri, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Kita akan kembali lagi masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah.
aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni to Bune.
Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat? Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, masih bersama RSUD Merah Putih ya, bersama Dr. Anindita Suputri, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah pada RSUD Merah Putih ya. Dengan tema kita hari ini adalah untuk jantungmu, awal sehat menuju hidup hebat, juga dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia ya, tahun 2025. Masih semangat ya dokter ya? Semangat Mas Diki. Iya, mari. Iya, tadi yang udah bertanya silakan, yang buat sahabat Gemilang yang mau bertanya tentang tema kita pada kesempatan siang hari ini bisa langsung melalui WhatsApp di 081578968968 atau bisa melalui Instagram RSUD Merah Putih. Nah, Dok, ini ada yang bertanya Dok melalui Instagram RSUD Merah Putih nih. Izin bertanya nih Dok, apa yang dimaksud dengan gangguan diastolik? Dan langkah apa untuk perlu dilakukan untuk mencegah gangguan diastolik? Ini dari @Hafizah Haira 910. Silakan Dok, bisa dijelaskan Dok. Jadi diastolik itu, jadi kalau kita tensi itu kan ada yang atas sama yang bawah. Jadi misalnya 120/80. Kalau yang atas itu kita bilang namanya sistolik, kalau yang bawah itu namanya diastolik. Jadi bayangannya kayak gini, jantung itu kan mompa kan menekan ya, menekan set gitu. Nah, tekanan itu yang dilawan sama jantung itu adalah yang atas. Jadi misalnya kayak darah tinggi itu 200 itu berarti jantungnya harus melawan 200 mm Hg. Nah, sedangkan kalau yang bawah pada saat pompanya itu kontraksi gitu set gitu, kan habis itu kan dia rileks. Membuka lagi toh ruangnya, membuka lagi untuk diisi cairan darahnya dari bilik yang lain. Nah, itu namanya diastolik. Jadi seringnya kalau misalnya atasnya itu normal, tapi kok seringnya yang bawahnya itu rendah, gangguan itu berarti artinya adalah ada gangguan dalam mengisi cairan jantungnya. Jadi bisa nih, ada kalau misalnya orang tua, ada misalnya pasien yang memang sudah darah tinggi lama, itu jantung tidak bisa rileks, tidak bisa relaksasi secara sempurna, sehingga pengisian cairan atau pengisian darah yang masuk ke jantung itu tidak bisa full. Jadi misalnya dia harusnya terima 100 cc, tapi karena dia misalnya udah usia tua, begarnya udah nggak bisa rileks banget itu, dia hanya bisa menampung misalnya 95 cc. Nah, itu ada gangguan diastolik itu ada grade-grade-nya. Grade 1, grade 2, 3 itu biasanya tahunya dari USG jantung. Karena kalau hanya dari tensi aja misalnya sehari-hari gitu ya, kalau misalnya dropnya jauh banget 120/40 gitu, jauh banget tuh jaraknya, biasanya kan jarak cuma 20 aja, ini jaraknya 80. Berarti kemungkinan ada gangguan katup di jantung. Tapi kalau itu tahunya gangguan diastolik berdasarkan dari USG, itu kemungkinan ya dari hitung-hitungan USG kan lebih sensitif. Jadi dia bisa benar-benar menilai bagaimana jantung itu kalau pada saat berelaksasi nggak bisa terlalu sempurna, jadi kaku lah, gampangannya kita bilang rileksnya tuh nggak bisa rileks banget, kaku. Nah, untuk mencegahnya ya nggak ada proses mencegah ya, karena kita usia tua, nggak bisa kita kayak bilang Gusti Allah saya nggak mau tua gitu, kan nggak bisa juga. Jadi itu satu proses yang memang sudah ada di sana ya. Saya pun juga ntar tua akan seperti itu gitu. Kemudian kalau misalnya memang udah punya penyakit penyerta yang lain, misalnya darah tinggi, kencing manis atau apapun itu ya pasti akan ada gangguan diastolik. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Kalau misalnya
belum menjawab pertanyaannya, nanti silahkan komen lagi di Instagram. Ya mungkin buat Mas Hafizah Khaira ya, mungkin bisa bisa lebih jelas ya, ataupun sudah tahu ya tentang jawaban dari Dokter Dita. Mungkin kalau masih mau bertanya lagi bisa komen langsung di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Nah, dokter, nih apa yang bisa dilakukan nih untuk mencegah jika belum sakit dan jika setelah sakit, dok? Gampangnya gini, kalau Kementerian Kesehatan tuh ada tagline-nya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari ya. Ada namanya CERDIK, CERDIK, itu nanti dicari di Google. Ini saya sedikit explore aja ya. Jadi C itu cek kesehatan rutin. Artinya adalah mari kita cek kesehatan itu setidaknya setahun sekali. Kalau kita sehat ya, itu penting banget karena kita akan mengetahui secara lebih dini tensinya berapa, kolesterolnya berapa, kadar gulanya berapa. Nyahkan asap rokok. Jangan dipikir karena kayak saya mah nggak apa-apalah, saya nggak ngerokok, tapi misalnya lingkungan kerjanya dan lain-lain ngisep rokok. Karena ada beberapa penelitian juga yang namanya perokok pasif itu juga memiliki faktor resiko yang sama. Itu ya. Tadi yang rajin aktivitas fisik yang tadi kita udah bahas tuh ya, 150 menit per minggu itu. D itu diet seimbang. Tadi kita juga udah bahas bahwa yang GGL itu gula, garam, lemak masih boleh, tapi dengan kadar tertentu. Dibatasi. Dibatasi. Terus CRDI, istirahat cukup, tidur. Nah, ini beberapa penelitian itu banyak loh, menarik. Ada yang tentang tidur. Ya, betul. Kualitas tidur. Per malam itu kalau nggak salah 8 jam ya. Iya, betul. Dan itu bahkan kalau ada keilmuannya sendiri di kedokteran sekarang, sleep terapi, sleep teori, sleep apa itu, bahwa kita terkadang tidur kalau pikirannya masih kemana-mana tuh tidak deep sleep, tidurnya tidak dalam gitu. Itu juga mempengaruhi juga. Makanya kalau ada pasien gini, dokter saya tuh ngantukan terus gitu. Alhamdulillah Pak gitu. Karena ngantuk itu obat, bukan kalau misalnya nggak bisa tidur malah justru butuh obat. Karena itu kelola stres. Nah, ini juga penting karena kayak tahun ini gitu, sampai dunia itu mengeluarkan suatu konsensus ya. Bagaimana namanya kesehatan mental itu memengaruhi jantung, itu ada. Jadi ternyata semenjak kita COVID itu banyak di dunia kami meneliti tentang kaitan sakit jantung ini dengan kesehatan mental, dan itu ternyata ya signifikan ya. Jadi benar-benar yang namanya kelola stres itu juga sama halnya dengan kelola makan. Baik. Jadi harus happy, harus bahagia. Gitu. Iya, ya dok. Ini ada juga yang bertanya nih melalui WhatsApp dari Kang Mas Mbak atau sahabat bilang di 180 nih. Dokter Dita, perkenalkan saya Bar Kuncoro, dulu stafnya Bu Dokter Titik ya. Pak Bar. Iya. Apa kabar Pak? Ini kita ketemunya di radio nih. Ini begini dok, mau bertanya, tahun 2016 saya kenal serangan stroke karena pecah pembuluh darah otak kiri. Alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik. Namun akhir-akhir ini kolesterol total sudah di atas ambang batas. LDL juga sudah melebihi batas. SGPT sudah sedikit meningkat. Nah, bagaimana dok caranya mengendalikannya? Saat ini saya pengobatan rutin Kandisartan 16 miligram gitu ya. Mungkin bisa jelaskan. Jadi kalau stroke itu memang mirip ya sama jantung. Cuman bedanya kalau pembuluh darahnya di otak jadinya stroke, kalau pembuluh darahnya di jantung jadi serangan jantung. Mirip sebenarnya diameternya dan lain-lain. Makanya sebenarnya tata laksana dan obatnya juga mirip-mirip. Nah, itu yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Bar, penting sekali yang namanya kolesterol. Terutama kalau itu kan kolesterol total ya. Kalau saya pribadi atau keilmuan jantung dan stroke ya, itu kami melihatnya itu tidak bisa hanya serta-merta hanya kolesterol total. Karena gini, perhitungan kolesterol total itu adalah lemak itu bukan berarti semuanya jahat ya. Jadi lemak itu ada lemak baik sama lemak jahat.
kalau lemak baik itu memang kita butuhkan untuk sel-sel tubuh kita, tetap butuh kita lemak. Nah, itu kalau kita cek lab lengkap namanya profil lipid, di situ ada rapotnya. Yang pertama itu kalau lemak baik namanya HDL. Jadi makanya dia harus banyak, harus tinggi di atas 40. Lah lemak jenuh itu ada dua, satu LDL lemak jenuh sama trigliserid. Nah perhitungan dari keseimbangan HDL, LDL dan trigliserid itulah menghasilkan angka kolesterol total. Nah yang saya nggak tahu kan tadi kolesterol total ya tulisannya ya Mas ya. Nah kalau kolesterol total itu kan bisa jadi karena HDL, jadi yang lemak baiknya itu rendah. Itu harus dinaikkannya dengan olahraga. Jadi kelihatan kalau orang yang mager. Nah itu HDL-nya rendah tuh. Jadi kalau tanya dok gimana saya memperbaiki HDL saya, ya olahraga, aktivitas fisiknya yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang tinggi adalah LDL-nya ataupun trigliseridnya, jadi memang harus perlu ada obat berupa anti kolesterol, misalnya statin, simvastatin atau vastatin, atau kalau misalnya trigliseridnya tinggi berarti golongan fibrat. Nah itu harus dikontrol karena terutama yang statin ini itu menstabilkan plak. Nah itu apa penstabil plak? Intinya gini, kayak misalnya kita punya got gitu ya, atau di dalam got itu ada kayak bisulnya gitu, ada bisulnya. Nah obat kolesterol itu menstabilkan si bisul itu biar tidak pecah. Kalau pecah nanti jadi serangan stroke, bisa jadi serangan jantung seperti itu. Nah obatnya kandesartan, berarti kan Pak Bar ini punya darah tinggi ya. Darah tinggi itu ada targetnya juga. Kalau misalnya udah pernah stroke berarti usahakan sekitar 130. Nah kalau kolesterolnya itu nanti dicek lagi ulang ternyata LDL-nya tinggi, tolong minum obat pengontrol kolesterolnya tadi biar tidak berulang. Oke, baik dok. Buat Pak Bar Kunchoro mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Dokter Dita ya terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Dan ada juga nih dok mau bertanya nih untuk mana tadi ini kok malah. Nah untuk ciri-ciri nih dok. Ciri-ciri ataupun gejala awal penyakit jantung yang sering tidak disadari oleh banyak orang ini, mungkin bisa jelaskan dok? Ciri-ciri keluhan atau gejala awal gitu. Oh gejala awal. Kalau gejala awal sih tentunya nyeri dada yang paling sering ya. Jadi nyeri dada ataupun sesak nafasnya itu ada kaitannya dengan aktivitas fisik. Jadi ketika misalnya saya tambah berat, curah jantungnya itu harus bekerjanya lebih berat. Kok ini saya ngerasa kayak beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kuat nih, biasanya satset nih. Kok ini makin lama kayak makin nggak fit gitulah istilahnya gitu ya. Tapi itu memang agak beda, batasnya tipis antara saya kapasitas fisiknya turun. Ya misalnya nih kayak saya jujur nih 1 tahun ke belakang ini olahraga lagi kacau balau. Nah, saya biasanya dari basement naik ke poli saya lantai 2 gitu. Detak jantung saya biasanya cuma 110, 120 gitu. Karena saya 1 tahun nggak olahraga, saya naik dari basement sampai ke atas itu detak saya tuh sampai atas itu 140. Nggak fit tuh. Karena memang ototnya, semua organnya tidak terlatih untuk olahraga. Nah, pada saat itu untuk membedakan tadi yang situasi pertama sama situasi yang kedua, ya memang perlu ada pemeriksaan data-data di situ bahwa ini memang karena jantungnya atau karena memang saya nggak fit gitu. Nah kalau kita ngomongin gejala awal, karena masalahnya tuh terkadang tidak bergejala ya mas gitu. Makanya kan di judulnya kan semua kalau kita bilang darah tinggi, diabetes semua jantung itu tidak silent killer. Jadi kayak diem gitu. Tahu-tahu saya tuh dulu, makanya selalu kayak gini, pasien tuh yang pertama serangan jantung selalu kata-katanya gini, saya tuh dulu nggak pernah loh dok sakit jantung. Ya memang nggak pernah sakit jantung sebelumnya, bukan nggak pernah, nggak tahu aja. Sekarang ya tiba-tiba memang semuanya serba mendadak. Makanya kita perlu ada cek kesehatan rutin untuk tahu status kita bagaimana. Oke, baik. Nah dok, untuk siapa saja nih dok yang paling beresiko terkena penyakit jantung? Apakah penyakit ini hanya menyerang orang tua? Oh ya, pertanyaan bagus sekali itu. Kalau zaman dulu mungkin pasiennya guru-guru saya, iya rata-rata 50 tahun, 45 tahun ke atas ya. Tapi ini di eranya saya bergeser ke kepala 3 dan kepala 4.
Iya. Kalau dulu di atas 5. Dulu 56, 50 tahun, 60 tahun lah ya gitu. Angka ini bergeser pada saat saya udah jadi praktek ini, itu malah jadi angka 4. Dan ini beberapa kali, ya nggak cuma saya ya, semuanya yang ngerasa, teman-teman saya juga ngerasa udah mulai bergeser ke angka 3. Jadi 30-an datang dengan serangan jantung yang berat, yang kita lihat dari rekam jantungnya, loh kok ini luas banget. Ya itu udah bukan hal yang aneh gitu. Karena memang di luar, di dunia juga seperti itu. Jadi yang ini usia muda, jadi serangan jantung pada usia muda. Ya waspada, makanya sekarang itu benar-benar gencar banget ya, bahwa ayo sama-sama dari fase dini, dari fase awal kita cegah semuanya, nggak cuma untuk diri kita ya. Kalau kita tahu kan kita bisa nularin ke seluruhnya lah. Iya. Oke dok, kalau ini waktu udah mepet banget nih dok, tinggal beberapa menit sebelum kita akhir ini dok. Adakah ataupun apa pesan dokter agar lebih peduli pada kesehatan dok? Jadi yang pertama adalah jantung kita itu nggak pernah berhenti kerja. Jadi jangan pernah berhenti menjaganya. Dia kalau kita tidur, dia tetap kerja. Jadi makanya ketika kita bangun selalu usahakan sama-sama jaga jantungnya. Yang kedua, mencegah itu lebih mudah, lebih murah daripada mengobati. Jadi jangan tunggu mesin jantungnya mogok dulu. Yang ketiga, yang paling penting, yang Hari Jantung Sedunia ini ya, setiap detik itu berharga. Jadi jangan lewatkan satupun, don't miss a beat. Seperti itu sih. Jadi setiap detakan jantung itu anugerah, jangan tunggu hilang baru nanti kita menyesal. Mari kita jaga jantung kita hari ini pada saat awal untuk esok kita yang lebih sehat dan hebat bersama keluarga yang kita cintai. Seperti itu. Iya, dok, satu lagi nih dok. Nih bagaimana cara masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Anindita atau di RSUD Merah Putih dok? Silahkan menghubungi customer service kita. Ataupun misalnya melalui Instagram kita, di situ ada nomor customer service kita, nanti bisa dibantu untuk pendaftarannya. Kemudian jadwal praktek kita selalu, semua teman-teman saya itu selalu terupdate di Instagram. Jadi maksudnya kita kayak hari ini misalnya, atau besok misalnya saya mau seminar gitu, semuanya dikasih tahu di Instagram, jadi nggak kecil. Hubungi saja customer service kami di nomor sebentar. Sambil siapkan catatan, saya carikan nomor ini saya. Ya, jadi intinya buat sahabat Gemilang yang mungkin mau berkonsultasi untuk jam praktek. Jam praktek. Saya Senin sampai Jumat. Jam pendaftaran jam 8 sampai jam 11. Sabtu saya juga buka, tapi seringnya ada banyak hal yang seminar dan lain-lain. Jadi biasanya perjanjian aja dulu hari Sabtu. Tapi bisa Senin sampai Sabtu. Jadi intinya Senin sampai Sabtu bisa ya, buat masyarakat yang mungkin mau berkonsultasi dengan Dokter Anindita ya, atau mau bertemu ya, silakan bisa datang ke RSUD Merah Putih setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 8 pagi. Terima kasih dok untuk waktunya hari ini, dan terima kasih untuk ilmunya yang udah diberikan buat sahabat Gemilang semuanya. Dan sahabat Gemilang, demikian untuk program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah untuk edisi hari ini ya, bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Anindita Suputri atau sering disapa dengan Dr. Dita. Demikian sahabat Gemilang program Jamus hari ini. Sampai jumpa dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.